Halo semuanya dan selamat datang kembali di channel kami. Seorang pria tua sedang memasang tanda selamat datang, dan ada sebuah bis yang menurunkan penumpang. Penumpang itu bernama Andreas, dan orang tua itu mengajaknya ke mobil untuk pergi ke kota. Orang itu memberi Andreas tempat tinggal dan pekerjaan, kemudian meninggalkannya sendirian. Di dalam apartemen tersebut tersedia barang-barang yang dibutuhkan Andreas untuk hidup. Tetapi selain itu, apartemen tersebut tampak sepi. Keesokan harinya dia pergi ke kantor untuk memulai bekerja. Sama seperti apartemennya, kantor Andreas juga sederhana, jadi dia berusaha fokus kepada pekerjaannya. Ketika dia beristirahat makan siang, dia melihat seorang pembersih yang sedang membersihkan lantai di dekat kantornya. Setelah selesai jam kantor, dia pergi ke bar, tetapi dia masih merasa tidak bahagia. Ketika di toilet, dia mengomel karena alkoholnya tidak membuat dia mabuk, tetapi orang lain tidak setuju. Tidak ada yang berbeda dari alkohol ini sejak dulu. Kemudian dia mendengar suara orang lain di bilik toilet yang setuju dengan Andreas. Dia berkata kalau di tempat ini, semuanya aneh, mulai dari alkohol, coklat, bahkan para wanitanya juga aneh. Percakapan mereka terputus karena ada orang lain yang masuk ke toilet, jadi Andreas menunggu di luar untuk mencari tahu pria tersebut. Dia mengikuti pria itu, dan pria tersebut pergi ke ruang bawah tanah untuk memainkan musik yang enak didengar. Hari-hari berlalu dan Andreas menjalankan rutinitas yang membosankan. Dia mempunyai ide, dan dia memasukkan jarinya ke pemotong kertas. Ketika jarinya terpotong, rekan kerjanya datang menemui dia, tetapi tidak ada yang tampak terkejut. Mereka malah bertanya mengapa Andreas duduk di lantai. Dia menjadi pingsan karena kehilangan banyak darah, dan ketika terbangun, tangannya sudah diobati dan dia berada di mobil milik para pembersih itu. Mereka mengantar Andreas ke apartemennya, dan Andreas mengecek tangannya. Dia sangat kaget karena tangannya tidak terluka sedikit pun, bahkan tanpa bekas luka. Dia menjadi bingung ini tempat apa, jadi dia memutuskan untuk pergi ke SPBU tempat dia pertama kali di kota ini. Ketika bis itu selesai menurunkan penumpang, Andreas mengikuti bis itu dengan mobilnya, tetapi tidak dapat menemukan bis itu berada di mana. Dia kemudian kembali ke kantor, dan bosnya sudah menunggunya. Bosnya meminta dia untuk tetap bahagia, jadi dia bertanya apa yang dia mau. Uang lebih banyak, komputer baru, ruangan yang lebih besar, apapun yang dia inginkan. Tetapi Andreas menolaknya, dan berkata dia cukup puas dengan kondisinya. Hari ini dia juga memutuskan untuk pergi makan bersama rekan kerjanya di kantin kantor. Dia dengan mudah berbaur dengan mereka, dan mereka pun mengundang Andreas menghadiri acara makan malam. Sehingga sepulang kerja, dia pergi membeli baju baru dan sebotol anggur. Ketika berjalan pulang, dia melewati rumah orang asing itu, dan ketika dia mendekatinya, dua orang pembersih datang dan menyuruh dia pergi dari sana. Di acara makan malam, Andreas bertemu dengan Anne dan tertarik kepadanya. Andreas mengajak Anne untuk pergi berkencan kapan-kapan, dan dia pun setuju. Ketika acara selesai, Andreas mengantar Anne ke apartemennya, dan mereka kemudian bersenang-senang bersama. Andreas merasa hidupnya membaik, dan dia pun membeli mobil baru, serta pindah untuk tinggal bersama Anne. Mereka mendekorasi rumah bersama, dan mengundang teman-temannya untuk makan bersama mereka. Tetapi Andreas lagi-lagi merasa bosan. Dia kembali menjalani rutinitas yang sama, bahkan acara malam hari bersama Anne pun juga menjadi membosankan. Ketika Andreas tidak dapat tidur dan menceritakan mimpi buruknya, Anne pun tidak peduli, dan kembali membahas mendekorasi rumahnya. Hal ini membuat Andreas mulai memperhatikan rekan kerjanya, Inge. Dia mengajak Inge berkencan, dan membohongi Anne kalau dia harus kerja lembur. Di bioskop, orang-orang tidak berekspresi menonton film itu, hanya Andreas yang menangis. Tetapi Inge menyandarkan kepala di pundak Andreas. Setelah film selesai, Andreas mengantar Inge pulang, dan bertanya apakah dia keberatan untuk berkencan dengannya meskipun dia sekarang sedang bersama Anne. Inge tidak keberatan, jadi Andreas menjadi semakin sering bertemu dengan Inge. Hari berlalu, dan Andreas ingin hubungan yang lebih serius dengan Inge, jadi dia meminta putus dengan Anne. Anehnya, Anne tidak keberatan, dan meminta Andreas untuk tetap di sini hingga hari Sabtu karena ada acara makan malam bersama teman-temannya. Ketika acara makan malam selesai, Andreas tidak sabar, dan langsung pergi menemui Inge.
Dia mengajak Inge ke restoran yang sudah dia pesan untuk berdua, dan berkata kalau dia telah putus dengan Anne. Inge tidak berekspresi, dan malah bingung karena Inge mengira hubungan mereka tidak serius, dan dia pun juga menemui pria lain. Andreas meminta Inge untuk meninggalkan pria yang lain itu dan berpacaran dengan Andreas, jadi Inge pun setuju saja. Tetapi Andreas tidak melihat Inge yang antusias, jadi dia bertanya apakah Inge lebih mencintai Andreas dibanding pria yang lain. Menurut Inge, mereka semua sama saja. Andreas merasa dikecewakan, dan dia pergi dari restoran itu ke stasiun kereta. Dia melihat pasangan yang berciuman tanpa ada rasa cinta. Kemudian dia berpikir kalau hidupnya tidak akan membaik, jadi dia melompat ke jalur kereta untuk bunuh diri. Tetapi setelah ditabrak kereta pun, dia tidak mati. Tubuhnya terluka parah, dan dia berusaha berjalan keluar. Pembersih itu datang dan menjemput Andreas, serta mengantar Andreas pulang ke rumah Anne. Ketika Anne melihat kondisi Andreas, dia pun juga tidak merasakan apa-apa, dan malah mengatakan kalau temannya mengundang mereka untuk pergi bersama. Suatu hari, Andreas ingat pria di bar tersebut, dan memutuskan untuk mencari dia. Dia mendengar musik yang enak didengar, jadi dia memanjat untuk masuk ke dalam tempat itu. Dia akhirnya bertemu dengan Hugo. Hugo menjadi takut, dan bertanya bagaimana Andreas dapat menemukan tempat ini. Tetapi Andreas meyakinkan Hugo kalau dia bisa menjaga rahasia. Hugo kemudian menunjukkan lubang di tembok tempat suara itu berasal. Keesokan harinya Andreas tidak dapat berhenti memikirkan tempat itu, jadi bosnya datang untuk mengeceknya. Andreas kemudian berkata kalau dia kangen dengan rasa coklat serta suara tawa anak kecil, dan bosnya menjadi heran serta pergi meninggalkannya. Di malam hari dia kembali ke tempat itu bersama Hugo, dan membawa palu untuk membuat lubang yang lebih besar. Awalnya Hugo takut mereka akan ketahuan, tetapi ketika mereka dapat mencium aroma sedap masakan, dia pun membantu Andreas. Lubang itu menjadi tempat pelarian baru bagi Andreas dan Hugo. Suatu pagi, ketika dia pergi ke kantor, ruangannya telah ditempati orang baru. Bosnya meminta dia untuk mencoba pekerjaan baru. Ketika dia keluar kantor, dia melihat sepasang pembersih menunggu dia, jadi dia keluar lewat pintu belakang supaya tidak tertangkap. Andreas sekarang mempunyai banyak waktu untuk membuat lubang itu, jadi dia dan Hugo menggali lubang itu hingga tetangga dapat mendengar musik serta mencium aroma sedap. Mereka mengetuk pintu Hugo, tetapi Hugo mengusir mereka dengan alasan mereka memperbaiki tembok yang berlubang. Tetapi hal ini malah membuat tetangga mengerumuni di dekat tempat itu. Mereka menggali hingga akhirnya menemukan cahaya dari lubang itu. Andreas mengulurkan tangannya, dan melihat tempat itu berwarna-warni dengan suara tawa anak kecil. Dia meraih kue yang baru keluar dari oven, dan menikmati kue tersebut. Kue itu terasa sangat enak, tidak seperti makanan yang selama ini Andreas makan. Sayangnya pembersih datang dan menangkap Andreas serta Hugo serta membawa mereka pergi. Di sana Hugo bertemu dengan pemimpin kota itu dan dia berkata kalau orang-orang di sini bahagia, dan jangan merusak kebahagiaan ini. Mereka mengantar Andreas ke SPBU awal itu, dan ketika bis datang, mereka memasukkan Andreas ke bagasi. Sementara itu, kehidupan di kota berlangsung seperti biasa, dan para pembersih menutup lubang itu hingga seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ketika bis berhenti, Andreas keluar dari bis itu, dan dia telah tiba di tempat dingin tanpa ada kehidupan di sana.